Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyatur Radia, Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan P3K. Dan di sini saya juga mendapatkan tugas mata kuliah pramuka. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu P3K. P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. P3K dilakukan dengan maksud memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Adapun tujuan P3K antara lain menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan korban seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah seperti mencegah pendarahan, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Tindakan P3K, tindakan pertolongan harus dilakukan meliputi menilai situasi, perhatikan situasi yang terjadi dengan cepat dan aman, kenali bahaya yang mengancam diri sendiri, korban, dan orang lain, perhatikan sumber bahaya yang ada serta jenis pertolongan yang tepat. Tindakan pertolongan dilakukan dengan tenang, perhatikan juga akan adanya bahaya susulan. Mengamankan tempat kejadian, perhatikan faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Utamakan keselamatan diri sendiri, jauhkan korban dari bahaya dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri dengan alat pelindung. Singkirkan sumber bahaya, misalnya putuskan aliran listrik, matikan mesin yang masih beroperasi, dan hilangkan faktor bahaya, misalnya dengan menghidupkan exhaust fan. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada bahaya. Memberikan pertolongan, yang pertama dilakukan adalah menilai kondisi korban. Ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa kesadaran, pernapasan, sirkulasi darah, dan gangguan lokal. Kemudian tentukan status korban serta prioritas tindakan memberikan pertolongan. Pemberian pertolongan sesuai status korban dapat dilakukan dengan cara baringkan korban dengan kepala lebih rendah dari tubuhnya. Bila ada tanda-tanda henti napas dan jantung, berikan resusitasi jantung paru. Selimuti korban. Bila luka ringan, obati seperlunya. Bila luka berat, segera mencari bantuan medis yang tepat. Mencari bantuan, jika memungkinkan, mencari bantuan orang lain untuk mengamankan tempat kejadian kecelakaan. Menelpon rumah sakit atau tenaga medis, mengambil alat-alat P3K, membantu mengatasi pendarahan, atau membantu memindahkan korban. Fasilitas P3K. Untuk mendukung pelaksanaan P3K, dibutuhkan fasilitas P3K meliputi personil atau petugas P3K. Jumlah petugas P3K disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan, faktor risiko di perusahaan, dan jumlah shift di kerja perusahaan. Untuk menjadi petugas P3K perlu dilakukan seleksi personil, seleksi kepribadian, kesehatan jasmani dan rohani, serta keterampilan calon petugas yang telah diseleksi. Harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya. Adapun rasio jumlah petugas P3K di tempat kerja dengan jumlah pekerja berdasarkan klasifikasi tempat kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kotak P3K. Bahan kotak P3K harus kuat. Kotak P3K mudah dipindahkan dan diberi label. Kotak P3K diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan terjangkau. Isi kotak P3K, jumlah dan jenis kotak P3K diatur berdasarkan Permenat kertas. Ruang P3K.
Ruang P3K dilengkapi dengan perlengkapan wastafel dengan air mengalir, kertas atau tisu, usungan atau tandu, bidai atau splat, kotak P3K dan isi, tempat tidur dengan bantal dan selimut, tempat menyimpan tandu atau kursi roda, sabun dan sikat, pakaian bersih untuk penolong, tempat sampah dan kursi tunggu bila diperlukan. Fasilitas tambahan berupa alat perlindungan diri, peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Tujuan P3K secara dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai menyelamatkan nyawa, mencegah kematian, mencegah agar tidak terjadi cacat atau kerugian yang lebih berat, mencegah agar kondisi korban tidak makin memburuk, menunjang kondisi menuju kesembuhan. Salah satu contoh pertolongan pertama pada kecelakaan seperti pada luka bakar. Tahap pertama untuk memberikan pertolongan pada luka bakar adalah dengan menghentikan proses panas yang ada, misalnya dengan mencuci anggota tubuh yang terkena panas di kucuran air. Untuk kasus luka bakar akibat sinar matahari, penanganan yang pertama adalah dengan berada di ruangan yang sejuk. Sedangkan untuk luka bakar yang parah, beberapa langkah ini bisa Anda terapkan. Pertama, siram bagian yang terbakar dengan air mengalir dan jangan menggunakan es batu. 2. Perban dengan kain kasah. 3. Jangan balurkan salep, mentega, atau minyak. 4. Konsumsi ibuprofen atau paracetamol untuk meringankan rasa nyeri. 5. Jika sudah terlanjur melepuh, jangan dikorek atau dibuka lepuhan tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.